Iya, Pak. Berdiri semuanya. Sebelumnya selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bangun dari Om Swastiastu. Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat luar biasa. Ya bagus sekali ya. Anak-anak pada pagi hari ini sudah semangat sekali Bapak lihat. Ya dari pandangan anak-anak, dari pakaiannya sudah rapi semuanya ya. Nah pada hari ini adakah teman anak-anak yang tidak hadir? Semuanya hadir? Ya bagus sekali. Jadi pada hari ini kita semuanya sudah dalam keadaan sehat. Kemudian anak-anak sudah bisa ke sekolah dengan selamat. Nah kita patut bersyukur kepada siapa anak-anak? Iya, saya Widiwase. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwase karena kita sudah diberikan keselamatannya. Nah tadi siapa yang piket ya? Siapa yang kelompoknya siapa yang piket? Nah, Ani. Oh, Bapak lihat ruangannya sudah cukup bersih ya. Sudah melaksanakan tugas dengan baik. Jadi anak-anak perlu contoh piket yang lainnya. Untuk kedua kelompok piketnya Bapak berikan kesempatan pada hari ini untuk memimpin doa sekaligus tepuk PPK ya. Silakan Ani, ketua kelompok piket pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Om Awigedam Astu Namo Sidam Om Siddhiastu Astu Astu Swastu. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, Gotong royong, integritas. Yes. Ya, terima kasih Ani sudah memimpin doa. Jadi, apa tujuannya anak-anak berdoa? Supaya memudahkan kita. Ya, supaya untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Ya, tadi sudah anak-anak juga lakukan apa yang kita lakukan tadi di luar. Berbaris. Ya, berbaris. Kemudian apa lagi? Ngecek suhu. Ngecek suhu. Apa Pakai lagi? hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Nah, kita pakai hand sanitizer, cek suhu. Kemudian kalau anak-anak berpergian ke tempat ramai harus memakai apa, anak-anak? Ya, tujuannya untuk apa? Ya, untuk mencegah penularan COVID-19 karena anak-anak kemarin sudah 2 tahun ya tidak belajar di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Sekarang Bapak ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, anak-anak masih ingat dengan yel-yelnya? Ya, untuk meningkatkan semangat kita sebelum memulai pelajaran, mari kita nyanyikan yel-yel kita ya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Kami anak kelas 5 dengan dekat kepada Tuhan. Kami anak kelas 5 duduk disiplin berkarakter. Kami anak kelas 5
sabar sampai mengerti. Anak-anak masih ingat lagunya? Masih. Ya, saya dinyanyikan sambil tepuk tangan. Nah, tepuk tangannya. Nah, anak-anak sudah menyanyikan lagu dengan semangat sekali ya. Kita patut menumbuhkan apa anak? Rasa cinta kepada siapa? Indonesia. Kepada tanah air kita yaitu negara Republik. Indonesia. Nah, silakan anak-anak duduk kembali ya. Nah, kemarin Bapak sudah mengajak anak-anak belajar ya, belajar tentang rantai makanan. Nah, coba anak-anak lihat di depan. Nah, Bapak ada gambar di sini. Masih ingat kan anak-anak? Apa peristiwa apa yang terjadi di Bapak? Ya, silakan cepat. Arya. Peristiwa rantai makanan. Rantai makanan. Coba yang lainnya. Andi. Peristiwa hewan saling memakan, Pak. Ya, bagus. Peristiwa saling makan memakan. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang di depan? Siapa? Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. coba dia. Dari pagi dimakan tikus, Ya. tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, setelah elangnya mati lalu dimakan pengurai, pengurai menjadi tumbuhan. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Jadi, anak-anak sudah ingat dengan pelajaran yang kemarin Bapak katakan ya. Nah, coba lihat. Nah, gambar apa nih anak-anak? Ada yang bisa mungkin menjelaskan? Ini gambar apa? Tikus, Bapak. Tikus, Racun. racun. Ya, ada tikus, ada racun. Pada Nah, tikus mati. Pak, tikus ada yang bisa menggabungkan sekarang? Ada Pak. tikus, ada racunnya. Coba apa? tikus mati dan racun itu, Pak. Tikus mati. Ya, ya coba. Tikus mati karena diracun. Ya, bagus sekali ya. Tikus itu mati. Banyak yang mati karena petani menggunakan racun. Ya, racunnya bisa berupa racun yang disebar, kemudian bisa juga dengan cara, nah lihat, dengan cara apa anak-anak? Menyemprotkan di sekitar padi. Kalau kita menggunakan racun tikus yang secara berlebihan, apa yang terjadi anak-anak? Pak, kita itu sakit, Pak. Ya, sakit. Padinya mati, Pak. Padinya, Pak, ya, coba. tadi bisa dicemari oleh racun tikus. Ya, padi bisa dicemari. Kemudian yang lainnya. Tikusnya, dengan tikusnya bagaimana dengan tikusnya? Tikusnya banyak yang mati. Ya, kalau tikusnya tadi mati banyak, berarti Pak. Ularnya juga akan mati, Pak. Ya, Karena ular. tidak ada makanan, Pak. berkurang jumlahnya. Jadi, Akan ke rumah warga. ya bisa juga nanti ularnya itu mencari makanan ke rumah Warga. warga. Ya, jadi dari yang tadi Bapak tayangkan di sana berarti terjadi apa Nana? Ketidakseimbangan dalam dalam ekosistem itu tidak terjadi ketidakseimbangan. Ya, jadi anak-anak tadi kemarin itu kita sudah belajar tentang subtema 3, pembelajaran satunya ya sudah lengkap. Kemarin belajar tentang rantai makanan, kemudian komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak belajar
materi baru. Ya, materi baru yaitu tentang jaring-jaring makanan. Ya, dalam materi ini karena kita belajar tentang tematik masih anak-anak. Jadi kita belajar dua muatan di sini. Muatan apa anak? Bahasa Indonesia dan IPA. Jadi dalam IPA nanti anak-anak Bapak ajak untuk menonton video lagi. Kemarin Bapak dengar senang menonton video ya? Karena senang Bapak carikan video yang menarik lagi yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Jadi dengan menonton video itu anak-anak bisa nanti menjelaskan, mengetahui apa keseimbangan apa yang terjadi, ketidakseimbangan apa yang terjadi dalam ekosistem, apa penyebabnya. Jadi anak-anak bisa nanti dalam kehidupan sehari-hari itu mencegahnya ya. Seperti tadi tikusnya mati karena diracuni ya, berarti kita harus bagaimana biar tidak biar seimbang ekosistemnya, tikusnya tidak banyak yang mati. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam bahasa Indonesia nanti anak-anak belajar tentang menggunakan kata tanya ya. Nanti ada videonya, ada teksnya. Anak-anak di sana menggunakan kata tanya. Ya sebelumnya nanti dalam pelajaran ini Bapak ajak anak-anak untuk berdiskusi. Ya, memecahkan masalah. Nanti Bapak kemarin Bapak bentuk menjadi berapa grup anak-anak? 3. Ya, grupnya nanti masih namanya ada produsen, ada konsumen, ada pemulai. Kita tetapkan dulu ya, karena masih topik bahasanya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, jadi nanti langkah-langkahnya dalam pelajaran kita hari ini tadi anak-anak membentuk kelompok, kemudian Bapak bagikan lembar kerja, anak-anak menyaksikan video, anak-anak mengerjakan pekerjaan di lembar kerjanya, kemudian anak-anak setelah berdiskusi, anak-anak menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, menyajikan nanti yang lainnya memberikan masukan dan jawaban. Ya, jadi begitu langkah-langkah kerja pelajaran kita hari ini. Ya, sudah paham anak-anak? Siap. Ya. Jadi anak-anak sudah siap nggak belajar pada hari ini? Siap. Ya, kalau siap berarti anak-anak sudah membawa buku? Sudah. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai nanti pelajaran berikutnya pada hari ini, nah semuanya coba perhatian. Tepuk semangat ceria. Semangat. Semangat. Ceria. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, tadi sudah anak-anak sudah Bapak uraikan yaitu langkah-langkah kegiatan kita ya. Nah sekarang anak-anak Bapak ada gambar ini di depannya, ada gambar sebelum anak-anak nanti bekerja kelompok. Coba anak-anak perhatikan gambar di depan ini. Gambar apa anak-anak? Orang membuang sampah. Orang yang sedang membuang sampah. Nah, kalau sampah dibuang ke sini apa yang terjadi? Terjadi banjir, Pak. Iya, terjadi banjir. Apa lagi? Airnya tercemar, Pak. Airnya tercemar. Ikannya menjadi mati. Ikannya mati karena keracunan. Ya, bagus sekali ya. Jadi, ya coba. Karena sungainya tercemar oleh sampah, maka ikannya pada mati. Iya, betul. Ya, jadi itu salah satu sudah masalah yang kita temui ya. Akibat kita membuang sampah, ya airnya tercemar, ikannya mati. Ya, coba gambar selanjutnya gambar apa ini anak? Kebakaran. Nah, kebakaran hutan bisa disebabkan oleh siapa? Manusia. Bisa oleh manusia, bisa oleh alam ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini kebakaran hutan, apa yang terjadi? Coba dia. Pohon yang hidup di sana apa, Pak? Jadi hutan gundul, Pak. Hutan yang menjadi gundul, betul sekali. Ya. Hewannya menjadi mati. Hewannya banyak yang mati, berarti juga mengganggu ekosistemnya. Juga masalah ini ya, terjadi masalah di keseimbangan ekosistem. Nah ini anak apa gambar apa ini anak? Orang sedang Nah, sekarang. Anak? Orang menebang sampah. Orang menebang pohon sekarang.
telah membuat kelakuan seperti ini patut ditiru apa enggak anak? Iya. Ya, jadi kalau kita seperti ini, apa yang terjadi terhadap keseimbangan lingkungan? Menjadi rusak, Pak. Menjadi rusak. Pak, hutan akan menjadi gundul, Pak. Hutan menjadi gundul juga, ya. Nanti akan berpengaruh kepada lingkungan, kepada ekosistem di dalamnya. Nah, sekarang anak-anak coba anak-anak simak dulu videonya berikutnya. Nah, coba perhatikan video berikut. Nanti anak-anak sebelum bekerja dan berdiskusi, kita perhatikan dulu, simak videonya. Nanti masalah apa yang terjadi di video ini ya. Ya, silakan anak-anak perhatikan videonya. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Nah, coba anak-anak simak. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang menjadi indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar, buat saya peluka. Pertama, penekanan dari pembakaran hutan. Manusia melakukan pengembangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam proyek perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daya hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang berkali-kali. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempatnya. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini memasukkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan Perhatikan videonya, perhatikan. sehingga sinar Silakan matahari simak. tidak dapat menembus Biar perairan. anak-anak bisa nanti Proses fotosintesis tumbuhan apa yang air terjadi menjadi dalam terganggu. ceritakan. Hal ini mempengaruhi daya hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan gaya hidup hewan serta tumbuhan laut. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor, dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka
akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kematian dan kebunuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi, terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Ya, itu anak-anak sudah menyaksikan videonya. Ya, jadi kita sudah menemukan apa yang terjadi dalam video itu, anak-anak. Coba ada yang bisa tadi sudah menyimak. Apa yang terjadi? Pencemaran laut, perburuan hewan, perpindahan penduduk ya dari desa pindah ke kota. Apa lagi? Coba, Andi apa? Tidak keseimbangan ekosistem. Ya terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ya tadi di sana akibat ulah siapa anak-anak? Manusia. Ya, akibat ulah manusia itu mempengaruhi keseimbangan dan kerusakan alam, ya, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi itu masalah yang kita temukan sekarangnya. Sekarang Bapak ajak anak-anak untuk berdiskusi. Nah, untuk melakukan diskusi, silakan sekarang anak-anak bentuk kelompoknya seperti yang sudah Bapak bagi kemarin, masih dengan kelompok produsen, konsumen, dan ya, silakan. Masing-masing ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD dan bahan ajar untuk melakukan diskusi. Ya. Ya silakan anak-anak baca dulu petunjuknya dalam LKPD itu. Apa yang diisi, langkah-langkahnya bagaimana. Silakan anak-anak isi dulu. Ya, kemudian setelah membaca langkah-langkahnya, anak-anak tadi sudah menyimak video. Nanti Bapak tayangkan lagi sebuah video untuk mendukung apa yang harus dikerjakan dalam lembar kerja peserta didik yang anak-anak sudah buat itu. Ya, nanti anak-anak bekerja dengan kelompoknya, jangan sendiri-sendiri. Yang lainnya ngasih masukan, kemudian yang satu menulis. Nanti dia bisa disajikan hasilnya itu. Nanti kalau ada anak-anak misalnya pertanyaan, silakan ditanyakan kepada bapaknya. Ya silakan baca-baca dulu langkahnya, kemudian ya si nama kelompoknya bagus. Ya nanti apa pertanyaannya silakan dijawab bersama asisten yang pertama. Ya Nova, bantu temannya nantinya. Ya bantu temannya cari di bukunya, referensinya, sumber-sumbernya itu. Silakan. Nah sambil bekerja anak-anak, silakan anak-anak simak sebuah lagi satu videonya. Ya ini tentang jaring-jaring makanan.
Nah, silakan anak-anak sambil. Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari ekosistem? Ekosistem di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kalau kalian lupa tentang materi ekosistem, kalian bisa lihat video Miss Ami sebelumnya ya, karena Miss Ami sudah pernah menerangkannya. Terima kasih yang sudah support kalau YouTube channelnya ya. Sekarang kami akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem pada rumput. Namun sebelumnya kalian lihat dulu rantai makanan pada ekosistem pada rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan atau berperan sebagai konsumen satu, yaitu pemakan, penghasil makanan. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Nah, konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging. Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali rantai makanan pada ekosistem pada rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang amati jaring-jaring makanan pada ekosistem pada rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini misalnya uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem pada rumput tersebut. Selanjutnya, Miss Rani akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks.
Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Yang terakhir, Miss Rahmi akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem di laut. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di laut berikut ini ya. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen. Kemudian zooplankton sebagai konsumen 1 atau tingkat 1. Udang sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga sebagai pengurai, karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang amati jaring-jaring makanan ekosistem di laut berikut ini. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dari jaring-jaring makanan di ekosistem laut tersebut, apa kalian tahu berapa jumlah rantai makanannya? Terima kasih juga yang sudah like video ini dan subscribe dan follow YouTube channelnya. Seperti biasa, kita uraikan satu persatu rantai makanan dari jaring-jaring ekosistem di laut tersebut. Maka dapat kita simpulkan ada 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya. Ya, anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah menonton 2 buah video. Ya, yang pertama itu adalah masalahnya. Masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu tentang apa, anak-anak? Jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Bagaimana hubungannya. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan kembali diskusikan LKPD-nya. Namun sebelumnya, mari tepuk semangat ceria. Semangat, semangat, ceria. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Yes. Ya, bagus sekali, semangat anak-anak. Sekarang silakan diskusikannya bersama kelompoknya. Ya, silakan. Ditulis lihat pertanyaannya. Nah, dilihat sudah ditulis nama kelompoknya. Nah, sekarang silakan diskusikan. Tadi di bahan ajarnya itu, di bahan ajarnya sudah ada teksnya itu. Silakan anak-anak tulis di sana, cari referensinya anak-anak di buku boleh kan? Sambil mengerjakan, silakan. Ya, ini sudah ditulis nama kelompoknya, silakan. Ini dikerjakan tadi di bahan ajarnya. Nah, ini dikerjakan. Ya, silakan ditulis. Video itu apa yang permasalahan apa yang anak-anak temui, ya, silakan. Nah, silakan anak-anak di bahan ajarnya sudah ada. Anak-anak cari referensinya di buku juga ya. Nah, silakan ditulis. Ya, kelompoknya produsen ini sudah. Nah, sudah ditulis nama kelompoknya tadi sudah. Ya, sekarang permasalahan apa yang sudah anak saksikan di video itu silakan ditulis di sini ya. Nah, yang tadi di videonya yang coba bayangkan gambarnya itu ya, permasalahan apa itu. Nah, tadi kan ada tayangan videonya permasalahan apa itu, gambar-gambarnya itu kan sudah ya, gambar tentang apa itu, masalah apa yang terjadi. Tulis di sana masalah apa saja. Tadi ada yang membuang sampah gitu ya, kemudian bisa itu kan videonya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Tadi sudah Bapak kasih waktu selama 25 menit ya. Bapak lihat anak-anak sudah berdiskusi dengan baik dengan temannya. Sudah menyelesaikan semua pekerjaannya? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba Bapak tes semangatnya. Tepuk semangat. Masih semangat. Nah sekarang Bapak minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas ya. Nanti yang lainnya, kelompok yang lainnya itu menanggapi ya, memberikan masukan. Nanti bergiliran untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya. Nah sebelum nanti diskusi, sekarang Bapak minta siapa kelompoknya yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok konsumen. Ya, sekarang yang lainnya silakan memberikan tanggapannya. Mungkin ada pendapatnya, ada masukan. Silakan nanti memberikan pendapatnya kepada kelompok konsumen. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Setelah menyimak video, tulislah permasalahan apa yang terjadi. Mencemari sungai yang merupakan sumber air penduduk sekitar kawasan sungai atau yang sering disebut pencemaran air. Ya, itu tadi pendapatnya ya. Yang pertama setelah menyimak video tadi, kelompok konsumennya permasalahannya itu yang ditemui. Mungkin ada tambahan dari kelompok pengurai atau dari kelompok produsen ada tambahan? Ada. Ya, silakan. Hutan gundul akibat pembakaran ikan, hutan gundul akibat penebangan hutan sembarangan. Ya, itu masalahnya ya. Itu masukan dari kelompok produsen. Ya, hutan terjadi hutan gundul akibat penebangan sembarangan, kemudian ada pembakaran ikan. Ya, silakan lanjutkan lagi. Jika ada makhluk hidup, contohnya manusia, meminum atau menggunakan air dari sungai tersebut, maka dapat menimbulkan gangguan ataupun penyakit, khususnya pada sistem pencernaan. Ya. Jadi itu masalahnya kalau air sudah tercemar, jadi bisa menimbulkan penyakit. Ya, lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dalam LKPD-nya. Silakan. Nah, di sana ada di LKPD-nya itu kan ada beberapa gambar yang disajikan ya. Silakan kelompok konsumen. Mencemari sungai yang merupakan sumber air penduduk sekitar kawasan sungai. Ya, terus yang berikutnya. Dampak penimbunan hutan secara liar di antaranya adalah hilangnya kesuburan tanah, mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang hingga nutri dalam tanah udah menguap. Selain itu, hutan bisa menyapu sisa-sisa nutri dari tanah. Ya, tuh. Mungkin ada yang lainnya pendapatnya. Ya, coba. Ya, silakan kelompoknya pemulai. Mungkin ada pendapatnya. Silakan lanjutkan. Ya, silakan. Akibat dari pembuangan sampah limbah ke sungai terhadap ekosistem sungai. Ya, sudah ada sarannya dari kelompok pemulai. Ya, silakan lanjutkan lagi. Sekarang gambar yang ada kebakaran hutannya. Ya, apa dapatnya? Oh, belum. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain untuk kebakaran hutan itu? Ya. Ada. Ya, silakan. Kebakaran hutan. Ya. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit
ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung. Kabut asap dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Hutan menjadi gundul, berkurangnya sumber air bersih. Ya, bagus sekali ya. Sudah ada masukan itu. Kalau kebakaran hutan itu apa yang ditimbulkan sudah bagus sekali. Nah sekarang lanjutkan coba. Lanjutkan. Ya. Tuliskan hasil diskusimu, cari tahu penyebab perubahan dalam jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran atau bahkan pemanasan global biasanya akan menyebabkan pergangguan jaringan makanan di antara perubahan tersebut. Pencemaran lingkungan dan pemanasan global menghasilkan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, di sana. Ya, mungkin yang lainnya ada tambahan apa? Ada tambahan? Tidak. Ada sarannya mungkin? Sama jawabannya? Iya. Ya, selanjutnya. Ya, sekarang dari anak-anak menyimak itu, coba bikin 2 pertanyaan. Ya, coba dari kelompok konsumen yang bikin. Apakah dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan? Apakah dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan? Tadi satu. Siapa yang menyebabkan kerusakan pada alam? Ya, siapa yang menyebabkan kerusakan pada alam? Ya, sudah menggunakan kata tanya. Siapa? Ya, apa? Kemudian yang lainnya coba. Ada pendapatnya yang lain? Ayo silakan. Ya, silakan. Kelompoknya Umurai. Apakah akibat dari pembuangan sampah ke sungai? Ya, apakah akibat dari pembuangan sampah ke sungai? Bagus. Mungkin dari kelompok produsen ada? Ada dari kelompok produsen? Di mana kejadian di video tersebut? Ya, di manakah kejadian yang terjadi di video tersebut? Ya. Mengapa kebakaran hutan menyebabkan ketidakkan keseimbangan ekosistem? Ya, maka kebakaran hutan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Ya, bagus sekali ya. Semuanya sudah bagus sekali. Jadi semuanya sudah bisa membuat kalimat pertanyaan ya dengan menggunakan kata apa, siapa, kemudian bagaimana, gimana. Ya, bagus sekali. Nah, sudah selesai? Ya. Jadi itu pendapatnya, Bapak salut sekali anak-anak sudah memberikan masukan dan saran kepada kelompok konsumen. Ya, jadi silakan untuk kelompok konsumen kembali ke tempat ini. Ya. Nah, anak-anak dari kegiatan diskusi tadi, nah apa yang sudah anak-anak pelajari tentang kerusakan alam? Apalagi tadi video yang kedua tentang apa itu? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Mungkin yang lainnya ada pendapatnya? Tentang tidak keseimbangannya ekosistem. Tentang ketidakseimbangan ekosistem. Lagi mungkin ada Tentang saling makanan. tentang Tentang apa? Tentang alam. Ya. Tentang sari-sari makanan. Sari-sari makanan. Ya, yang lainnya mungkin ada tentang jaring-jaring makanan. Ya. Jadi dalam suatu ekosistem itu ada yang paling kecil itu apa namanya anak-anak pelajari kemarin tentang apa? Tentang rantai makanan. Itu. Kemudian dalam suatu ekosistem itu bisa lebih dari satu rantai makanan. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Jaring makanan. Ya. Jadi, nah siapa yang bisa menyimpulkan apa itu jaring-jaring makanan? Apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari apa? Papa. Ya. Jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Dalam suatu jaring makanan, organisme dapat bertindak sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, ataupun konsumen tingkat 3, bergantung dengan rantai makanannya. Ya, bagus sekali. Ya, sudah dapat anak-anak menyimpulkan tadi, yaitu jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan apa? Kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Ya.
Ya, jadi anak-anak, Bapak salut sekali anak-anak sudah mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Untuk itu tepuk tangan. Ya. Ya. Sekali lagi, for the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Yes. Bagus sekali anak-anak. Ya, jadi anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan diskusi dengan semangat sekali ya. Sebelumnya untuk kita semua, mari tepuk tangan untuk kita semua. For the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Ya, Yes. anak-anak masih semangat sekali, Bapak salut sekali. Nah, sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduk seperti semula. Ya, kembali ke tempat. Ya, pelan-pelan. Ya, anak-anak sudah siap semuanya? Tadi kita sudah belajar ya. Apa yang akan kita simpulkan dari pelajaran yang tadi? Apa yang sudah kita pelajari? Dari bahan. Tentang alam, Dari jaring-jaring makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Ya, mungkin masih ingat tadi apa itu jaring-jaring makanan? dari makanan merupakan ukur rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Ya, bagus sekali ya. Sekumpulan rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, jadi tadi keseimbangan alam itu bisa nggak terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem? Bisa. Nah, siapa yang tahu apa yang menyebabkan ketidakseimbangan dari anak-anak sahabat? Hutan menjadi Dan menjadi gubernur oleh siapa? manusia. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketidakseimbangan ekosistem bisa terjadi akibat ulah Manusia. Ya, jadi anak-anak sudah paham ya. Ada anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang untuk Bapak mengetahui, mengukur apakah anak-anak sudah paham nggak dengan apa yang sudah kita pelajari. Bapak kasih anak-anak evaluasi. Ya, silakan anak-anak kerjakan, masing-masing orang itu mengerjakan satu lembar jawaban. Jadi anak-anak silakan anak-anak kerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi Bapak melihat bagaimana apakah anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan atau belum. Ya, silakan di kertas kosong yang di belakangnya itu anak-anak jawab. Ya, silakan isi namanya dulu, kemudian kelasnya, hari dan tanggalnya. Silakan anak-anak kerjakan evaluasinya di lembar kosong yang sudah ada di balik pertanyaan. Mari sekarang kita buat ya. Ya, satu. Sekarang tanggal 11 ya. Satu. Ya, silakan anak kerjakan dulu.
dibaliknya dijawabnya dibaliknya. Di sini sudah ada lembar kosong. Ya, ini pertanyaannya. Ini silakan anak-anak jawab. Ya. Ya, bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ya, Bapak minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman. Silakan. Ya. Ya, jadi anak-anak sudah mengerjakan dengan baik ya. Hasil evaluasinya Bapak lihat sudah betul jawabannya, namun ada beberapa yang masih kurangnya, kurang tepat. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, apakah anak-anak senang dengan pelajaran hari ini? Bagian mana yang anak sukai dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Pak, sate bakaran. Tentang jaring-jaring makanan. Apalagi coba? Kebakaran hutan. Tentang ekosistem. Ekosistem. Yang lainnya? Tentang menonton video. Menonton video. Ya. Jadi anak-anak dengan menonton video itu tadi kita tahu ya apa penyebab kerusakan alam. Jadi anak-anak bisa mencegahnya ya, biar alamnya tidak rusak. Ya. Nah, kemudian adakah bagian dari pelajaran hari ini yang belum anak-anak pahami? Semuanya sudah paham? Sudah. Bagus sekali. Jadi Bapak lihat tadi di hasil evaluasinya ini anak-anak kita mengerjakan dengan baik. Jadi anak-anak sudah paham ya. Jadi yang sudah bagus jawabannya itu belajar lebih dalam lagi, kemudian yang belum itu belajar lebih baik lagi ya, lebih banyak literasi dan membacanya ya. Nah, sebelum kita pulang, nanti Bapak ajak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu Bali ya. Lagu Bali yaitu Merah Putih. Anak-anak masih ingat dengan lagu itu? Ya, silakan anak-anak berdiri, boleh sambil menari ya. Kita menyanyikan lagu Merah Putih. Untuk besok ya, sebagai agar anak-anak belajar di rumah, nanti silakan kerjakan di LKS-nya itu ya. Kerjakan latihan 1. Silakan anak kerjakan di rumah. Nah, untuk besok kita lanjutkan lagi pembelajaran ketiga, masih tentang ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran tadi kita
mengawali dengan doa. Sekarang pulang kita mengawali di pulangnya kita juga berdoa semoga kita selamat sampai di rumah ya. Untuk itu Bapak persilakan, tadi Anggi memimpin doa. Sekarang untuk doa penutup silakan Anggi maju ke depan. Berdiri semuanya. Sebelum kita pulang supaya selamat sampai tujuan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Shanti 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 Om. Ya silakan kembali ke tempat. Ya, selamat siang anak-anaknya. Siap. Dapat semangat.